salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mutalaah bagian dari yang harus kita imani dari yaumul akhir. Sekarang pada gilirannya tanda-tandanya yang besar di yaumul akhir yang nomor 4. Nomor 1 adalah munculnya Imam Mahdi, nomor 2 Dajjal, nomor 3 Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Sekarang nomor 4 adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa rabi'uha utawi alamat kubra sing nomor 4 khuruju Ya'jujin wa Ma'jujin, iku metune Ya'juj Ma'juj. Wa hum utawi ya Ya'juj Ma'juj min waladi Yafis ibni Nuhin alaihi salam, iku saking anak turune Yafis bin Nuh alaihi salam. Jadi dari anak turunnya Nabi Nuh. Wa hum utawi Ya'juj Ma'juj farkun furukun, iku pira-pira pantan kasiratun kang akeh, muhtalifatun kang beda-beda. Wa ba'da khurujihim, lan sakwuse metune Ya'juj Ma'juj lil fasadi krana gawe kerusakan. Jadi tanda alamat besar yang nomor 4 kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Hadirin rahimakumullah, barangkali selama ini kita hanya dengar, sekarang ini kita tahu persisnya, ada referensinya, ada kitabnya Tanwirul Qulub yang di taklif, yang di karang, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin, yaitu pantan itu kelompok yang banyak sekali. Bentuk kelompoknya, jumlah kelompoknya itu banyak, yang berbeda-beda, tidak berupa satu komunitas saja kalau kita pahami di sini. Dan memang wa ba'da khurujihim lil fasadi, keluarnya Ya'juj Ma'juj ini untuk merusak. Yuhya mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila Isa alaihi salam, maring Nabi Isa alaihi salam. Wahyune ini gini, ini sak temene ingsun akhrajtu itu ngetokaken ingsun ibadan ing pira-pira kawula layada kang ora ana kekuatan iku maujud, ela kudrata tekse ora ana kemampuan iku maujud li ahadin maring wong suwiji bi kita lihim kelawan merangi ibad. Jadi Allah sudah memberikan wahyu kepada Nabi Isa bahwa Allah akan mengeluarkan hambanya Gusti Allah, yang dengan hamba itu tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkan, mampu memerangi. Faharij ibadi ila turi, faharis mongko ngreksa sira he Isa ibadi ing kawula ingsun ila turi maring gunung Tur.
Jadi Allah memerintahkan Nabi Isa untuk mengungsikan kaumnya yang taat pada Nabi Isa pada Gunung Tur. Fayan haza mongko nyingkrih sapa Nabi Isa bihim kelawan apa iki kelawan ibadi maksudnya ma'a umatihim fituri dalam Gunung Tur. Jadi Nabi Isa nanti itu kedatangan Ya'juj Ma'juj yang sudah diberikan wahyu oleh Allah bahwa tidak akan ada yang mampu memerangi, sehingga Nabi Isa dan kaumnya diperintahkan oleh Gusti Allah untuk ngusi, untuk menyingkirkan atau menguzlah, untuk menyendirikan atau boyong di Gunung Tur. Wa yursilalan ngutus sapa Allah Gusti Allah taala Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabin, saking saben-saben panggonan yang siluna kang inggal-inggalan sapa Ya'juj Ma'juj ayasriuna tegese padha cepetan. Jadi memang sudah diberikan kekuasaan oleh Gusti Allah bahwa Ya'juj Ma'juj itu bisa tumbuh di mana-mana, bisa berada di mana-mana dan merusak keadaan. Wa yuhasiruna lan ngepung sapa Ya'juj Ma'juj Isa wa man ma'ahu fitur. Ya'juj Ma'juj ini mengepung, apa mengepung ini bahasa Indonesia ya? Melingkari ya, satu gunung itu dikepung apa ini oleh makhluk Ya'juj Ma'juj ini karena banyak, sehingga di mana-mana tempat ada. Ya kalau Allah sudah ngersakno itu enggak ada yang mustahil. Setelah dikepung apa ini di Gunung Tur, wayatuna lan teka sapa Ya'juj Ma'juj ila Baitul Muqaddasi, sampai Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Wayakuluna mongko padha ngucap sapa Ya'juj Ma'juj, qad qatalna teman-teman mateni ingsun ahli dunya ing ahli dunya. Faqatalu mongko padha mateni sapa Ya'juj Ma'juj man ing wong fis sama'i dalam langit. Ya juga mempunyai kemampuan untuk memusuhi makhluk Gusti Allah sing nang langit. Fayarmuna, bagaimana memusuhinya itu? Fayarmuna mongko padha manah sapa Ya'juj Ma'juj nasabahum ing jemparingi anak panahe Ya'juj Ma'juj. Faturaddu mongko den balekaken muhramatan halih abang daman apane getihe. Mongko balekaken mongko den balekake apa nasazibahum. Dadi setelah nembus nok nggone makhluk sing gak mengikuti apa ini Nabi Isa, nah itu kena panahnya dan sampai mental balik dan jibrat merah. Kalau saya pahami seperti ini, faturaddu muhramatan daman. Tsumma inna Isa monggo kari-kari satwa Nabi Isa waman ma'ahu lan sumertani lan wong ma'ahu kang sumertani Nabi Isa tahiluna iku padha DP sapa Nabi Isa bidu'a iklan doa ilallah maring Gusti Allah. Tidak ada satupun zat yang bisa menolong kecuali berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diselamatkan. Secara logika saya membayangkan bahwa Gunung Tur ketika sudah dikepung oleh Ya'juj Ma'juj, ya secara logika ya bisa naik kemudian menyerang. Tapi Gusti Allah memberikan keputusan lain, yaitu dengan apa ini doanya Nabi Isa ini. Fayujibuhum mongko ngijabahi sapa Gusti Allah hum ing Nabi Isa wa ma'ahu. Wa yursilan ngutus sapa Allah ala Ya'jujin wa Ma'jujin nanti Ya'juj Ma'juj an-naghafa ing set. Jadi caranya Gusti Allah mengalahkan Ya'juj Ma'juj itu Gusti Allah menurunkan set. Set itu apa sih bahasa Indonesia ini? Ulat. Set yang tumbuh dari misalkan makanan-makanan yang sudah bosok itu loh. Itu set. Kasababa kaya memang kaya lafal set, memang set.
fi riqabihim, tapi keluarnya itu fi riqabihim dari gulune, fi riqabihim dari gulune Ya'juj Ma'juj. Ini dari gulunya, dari apa ini lehernya itu bisa keluar. Wa huwa utawi naghaf dudun itu set fi anwa fil ibili, saking pira-pira irunge unta, wal ghanamilan napa menika ghanam niku wedhus. Fayusbihuna mengko dadi isu-isuan sama Ya'juj Ma'juj mauta, itu hale mati. Jadi dengan diserangnya apa ini set yang keluar dari apa ini hidungnya unta dan ghanam itu apa ya, domba atau jenis-jenisnya lah. Terus menjadi mati. Mari gitu sumayah bato monggo kali-kali temurun sapa Isa Nabi Isa wa ma'ahu lan wong ma'ahu kan semerta Nabi Isa ilan ardi maring bumi, fala yajiduna monggo ora nemoni sapa Nabi Isa mau dian ing panggonan ilam malaathu kejaba ngebek-ngebeki hu ing ardi apa romamuhum batange Ya'juj Ma'juj. Jadi ketika Nabi Isa dan umatnya itu turun dari Gunung Tur, itu yang ditemukan itu bangkai dari Ya'juj Ma'juj. Bayur salam mangko ngutus sapa Allah Gusti Allah toiron ing manuk. Aknakuha utawi iku gulune manuk ka'nakid bahsi, kaya iku kaya pira-pira gulune unta. Fatatrahahum mongko buangi sapa manuk hum ing bangkaine Ya'juj Ma'juj haitsu syaa sekira ngersakaken sama Allah Gusti Allah. Ini kan hanya logika sebabnya dihilangkannya itu ya dengan cara ada burung yang Gusti Allah menurunkan burung terus membersihkannya. Caranya membersihkannya seperti apa? Wallahu alam. Ya kita bisa bayangkan makhluk bumi ini dikebaki oleh Ya'juj Ma'juj. Jadi orang tidak bisa menghindar, dimatikan semua oleh Ya'juj Ma'juj, sehingga Ya'juj Ma'juj menguasai, memenuhi bumi. Nah, setelah sudah apa ini memenuhi bumi, ya kemudian Allah menurunkan set tadi, menurunkan cara bagaimana menghanguskan, menghilangkan Ya'juj Ma'juj itu. Pun ini cerita kisah yang tentunya juga ada sumbernya. Tidak mungkin ngarang sendiri, itu tidak mungkin. Para hadirin, apabila kita menginginkan untuk detailnya sumbernya, ya monggo kita mencari syarahnya dari detailnya dari kitab ini. Itu selalu ada kalau di bentuk kitab-kitab itu seperti itu biasanya. Disarahi sampai detail-detail gitu. Pun ini yang nomor 4. Saya ingin menambahkan nomor 1. Sebelum saya nambahkan nomor yang nomor 5, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Sesuatu detailnya dari keyakinan bagaimana kita meyakini adanya yaumul akhir. Globalnya ya hanya percaya gitu saja, nanti akan berakhir dunia ini. Tapi detailnya seperti ini, ada tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda kubro. Nah ini kita waktunya membahas tanda yang besar. Jadi jangan sampai kita tidak meyakini. Kalau saya sering menyampaikan bahwa di kita itu kan ada 2 domain, domain keyakinan dan domain akal, domain kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan beda. Kepercayaan itu dituntut dari dari logika. Jadi kalau hukum-hukum yang kita pelajari di lembaga-lembaga penelitian maupun perguruan tinggi ini hanya sampai pada kepercayaan, tidak sampai pada keyakinan. Sebab kepercayaan itu suatu saat bisa buyar. Beda dengan keyakinan. Keyakinan itu ya kita contoh seperti Abu Bakar, nggak usah dilogikakan, langsung ditaruh pada domain
keyakinan kita. Saya kemarin, ya mohon maaf cerita sedikit, ketika mengikuti Rakernas LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi NU, di Komisi Aswaja merumuskan bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu dirumuskan persisnya seperti apa. Di sana ada satu poin rekomendasi yang mengusulkan bahwa ilmu agama ini sebisanya disinergikan dengan saintis. Saya mengusulkan supaya eksplisit ya dibentuklah satu satgas atau pokja yang menangani hal itu. Sebab kalau hanya diserahkan oleh perguruan tinggi yang ada saja itu akan janggal, akan kulit-kulitnya saja. Tapi kalau ditangani oleh tim yang besar, yang ditangani oleh LPTNU secara pusat, itu insya Allah akan lebih konkret gitu. Setidaknya membuat renstra atau roadmap yang harus dilakukan untuk menuju sinergi antara agama dengan saintis itu seperti apa, dan entitasnya sinergi itu apa gitu loh. Kalau saya membayangkan, saya langsung mengusulkan bahwa LPTNU secara pusat ini supaya membangun sebuah pokja yang menangani itu. Saya bayangan saya bahwa domain dalam pikiran manusia ini ada dua, itu disinergikan, domain iman dan domain akal. Di Al-Quran ada domain iman itu basic, di backup oleh dalil nakliyah. Kalau yang akal itu dalil akliyah. Saya sampaikan bahwa di saintifik kita itu belum ada basic nakliyah, itu belum ada. Yang ada baru basic akliyah. Dan akliyah itu, akal itu tidak punya gender permanen, nggak punya karakter permanen baik atau tidak, itu nggak ada. Jadi kalau dalam tubuh kita ini dimenangkan oleh kebaikan, maka akal itu akan membantu kebaikan. Kalau dalam informasi tubuh dalam diri kita itu dimenangkan oleh hati, maka akan dibawa kebaikan. Kalau dimenangkan oleh setan, maka akal akan dibawa ke kejelekan. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau mau membangun peradaban secara esensial, ya harus dari mensinergikan iman itu terhadap akal sebagai alternatif saintifik baru. Ini baru kita bisa mewujudkan postmodern, peradaban postmodern itu seperti itu gambaran saya. Tapi yang jelas diterima sebagai usulan gitu ya. Realisasinya wallah alam itu pengurus yang hadirin rahimakumullah. Saya membayangkan kalau saintifik kita itu sudah di backup, di dalamnya itu sudah berbasis juga dengan keimanan, maka orang yang pinter itu terjamin akan baik. Orang yang ahli ilmu sekaligus ahli agama, sekaligus ahli kebaikan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu otomatis sudah tergiring oleh saintifik. Sekarang kan saintifik kita masih netral. Yang mendesain kasino itu juga orangnya pinter, tidak bisa. Sistem seruat itu orang yang biasa-biasa jelas nggak bisa. Hadirin rahimakumullah. Jadi mohon maaf ini sisipan ya. Karena saya getem bagaimana pinginnya membangun peradaban ini serius gitu loh. Kan warga negara kita ini sudah dipercaya membina Bhinneka Tunggal Ika ini sudah terwujud bisa mensatukan sekian banyak ras, sekian banyak agama bisa menyatu. Nah ini tinggal mewujudkan, tinggal expose di dunia luar. Bahkan dunia luar juga sudah mulai mencium dengan bangsa kita atau pemerintahan kita diundang untuk ikut mendamaikan, artinya mempercayai. Tinggal dokumentasi saintifiknya itu loh. Rahmatan lil alamin itu wujudnya seperti apa. Saya mimpi kalau dunia saintifik itu bisa membaca dokumen baru yang menggambarkan peradaban baru yang intinya itu, yang dokumentasinya tidak lagi saintifik seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya peradaban itu kan dokumentasinya ya sekarang ini saintifik itu. Berhubung saintifiknya
ruhnya itu hanya akal saja. Nah, akal ini bisa diajak ke sana kemari, ya itulah jadinya perang saja masih menghantui kita. Nah, saya sudah sampaikan kalau saya mimpi betul kalau saintifik itu sudah diarahkan ke yang beriman, otomatis orang yang pinter itu ahli ibadah. Saya sisipkan dalam sebuah tulisan saya bahwa John Lennon itu loh, dengan Imagine liriknya yang terkenal The Beatles itu pernah mimpi, dream, imagine dunia ini menyatu, satu unity. Nah, ini kan ada kesamaan dengan yang saya pikirkan. Tapi di sana John Lennon itu menganggap tidak ada ras, tidak ada agama, tidak ada suku, semua menyatu. Wah, ini yang berbeda dengan saya. Justru kalau saya, agama itu menjadi pemersatu. Agama apapun kan mempunyai keyakinan, agama apapun pasti menginginkan perdamaian. Ini nggak bisa ditipu. Agama apapun juga menginginkan sejahtera hidup di dunia ini. Nah, ini kan sinkron dengan kanan nasu ummatan wahidah. Nah, hadirin rahimakumullah. Sebelum saya mengusulkan begitu secara lisan, saya minta izin dulu pada ketua LPTNU, Prof. Naim. Pun niku mohon maaf sisipan puasan saya saja bisa menyampaikan itu. Wahomi suha, tambah sedikit kok ini. Wahomi suha utawi kang kaping 5, alamat kubro hari kiamat yang kelima, hurujud dabati iku metune dabah. Kila den ucapaken hiya apa dabah, fasiluna qoti solihin alaihi salam. Dabah itu apa sih? Dabah itu rumangkang. Jenis binatang yang berangkang, itu dabah. Ya bisa macam-macam, mulai dari coro sampai dengan sapi itu juga terhitung dabah, berangkang. Tapi secara umum namanya ya dabah itu ya jenis yang rayap yang dadanya, perutnya itu dekat dengan bumi ketika jalan, nggak tahu pakai ada terlihat kakinya atau tidak. Nah, itu dabah. Di sini jelaskan kila dan ucapaken ya apa ya dabah, fasiluna qoti solihin iku anake untone Nabi Soleh alaihissalam. Lama ukirat tatkalane dan tatoni sapa ummuha, dilukai sapa ummuha ibuke dabah, harobat monggo mlayu apa dabah, wan fatahalan dadi kabuka laha kanggo dabah apa hajarun watu, fadakholat monggo mlebu sapa dabah fihi ing dalem hajar, fantobako monggo nangkep apa hajar alaiha ing atase dabah, wahya ya dabah fihi iku tetep ing dalem hajar ila wakti hurujiha, sampai waktu metune dabah. Jadi dabah ini sudah ada. Ya, kersane Gusti Allah dengan penjelasan ini, dabah itu anaknya untone Nabi Soleh. Ketika dilukai ibuke dekne, dia lari. Ibunya akan jelaskan larinya itu nguber atau gimana. Nah, ketika lari ada batu yang terbuka, terus dabah itu masuk dalam batu, terus batu itu nutup, terkunci. Jadi dabah ini sudah ada dalam batu. Wallahu alam batunya di mana? Enggak ada penjelasan ini. Tertutup, terkunci, dan terbukanya ketika nanti menjadi tanda kelima alamat besarnya yaumul kiamah. La yadraku kan ora ketemu ha ing dabah sapa talibun sing kang ndoleki. Wong nek pengin ndolek ora ngarah iso. Wala yafutulan ora pot ha ing dabah apa harabun apa wong kang mlayu, ya roha kang ningali ha ing dabah apa ahlu kulli wajah ala ahlu kulli jihatin sapa ahli saben-saben arah fi jihatihim indang jihati ahli kulli jihad. Wa taktubu lan netepaken apa jabah. Jadi
Semua orang, ini maksudnya itu la yafutuha, enggak apa-apa. Semua orang sebenarnya pengen mencari di mana teman, tapi enggak akan bisa mencari, enggak akan bisa menemukan. Dan pada saat itu watak tubulan nulis sobat dabah baina ainail mukminin ono antarane kedua meripatnya orang mukmin mukminan ing tulisan mukmin. Nah, kalau melihat ini sing nulis itu dabah. Ya logikanya dabah kok iso nulis wallahu alam. Yang paling enak ini kan keyakinan ya, ditrompo ngono ae. Fayadi ulan mencorong apa wajah mukmin. Jadi pada saat dabah nanti ada itu orang yang mukmin di antara kedua mata ini ada tulisan mukmin dan mencorong wajuhu. Wa baina ainal kafiri, anapun antarane meripat loro ni kafir, kafiran no tulisannya kafir, fayasudulan ireng apa wajuhu wajah kafir. Nah, mudah nanti melihat mana wajahnya orang kafir, mana wajahnya orang mukmin. Watanadi lan ngundang sapa dabah iso ngundang al muslima ing muslim ya muslimu he muslim. Dadi nek wong mukmin ini dipanggil muslim gitu ya muslimu. Wal kafir al manggil sapa dajah ka dabah al kafir wong kafir ya kafiru he wong kafir. Ini sesuai dengan dalil nakli qala ta'ala dawuh wa idza waqa'al qawlu alaihim. Nah ini penjelasan di tafsir itu sinkron dengan ini. Wa idza waqa'at kalane tumiba apa alqaulu ucapan alaihim antase makhluk kabeh, maksudnya ucapan celukan panggilan he muslim he kafir. Idza quriba idza qarubat kalane par apa wuqul qauli apa tumibane dawuh bihim kelawan kaum, nanti itu seperti itu. Wa wa ta kaum mau itu iku barang wa itu kang den janjekaken apa kaum bihi kelawan minal ba'si nalikane tangi saking kubur wal adab bilan adab akhrajna mongko ngetokaken kita lahu maring kaum kita Gusti Allah dabatan ing dabah minal ardi saking bumi. Lho ngetokno li dabahi dari bumi, berarti setelah terkubur semua orang ini ya. Logikanya urutannya kan begitu. Tukallimuhum kang guneman apa dabahum ing kaum bibutlanil ada adiyani kelawan batali pira-pira agama, wake agama batal kabeh. Ma ada dina rupane pira-pira agama kang liyane ma'al islam ing Islam, banyak agama yang salah semua kecuali Islam. Wa taqulu lang ngucap sapa dabah ya fulanu he fulan anta utai sira min ahli jannah. Dabah bisa mengatakan sampeyan ahli swarga. Wa ya fulanu he fulan anta min ahli nar. Sampeyan ahli neraka. Dabah itu bisa mengatakan begitu dan ini sinkron dengan dalil ini. Annanasa kanu bi ayatina la yuqinun. Annanasa satamene menungso kanu iku ana apa nas bi ayatina kelawan pira-pira tetengere ingsun la yuqinun iku padha ora ngiyakinaken. Sudah banyak yang tidak meyakini. Nah nanti Gusti Allah menunjukkan apa ini bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan wujud. Akhrajna ha tegese ngetokaken ingsun Gusti Allah ha ing dabah linasi menungso li adami ikonihim krana ora anane keyakinane nas bi ayatina kelawan ayat ingsun. Jadi Allah membuktikan bahwa sekian banyak orang yang tidak percaya dengan dabah itu ditunjukkan nanti dabah itu betul-betul keluar. Hadirin rahimakumullah wasadi suha tulu usyamsi. Mari ngono yang keenam ini munculnya matahari dari barat. Ini kalau disinkronkan dengan apa ini logika ya susah nyambungnya. Tapi kalau Gusti Allah menghendaki tidak ada yang susah. Hadirin rahimakumullah, kudratillah itu kekuasaannya Gusti Allah itu ada yang kita bisa logikakan, ada yang kita tidak bisa logikakan. Yang tidak bisa logikakan kita wadai ke keimanan, yang bisa kita logikakan kita wadai pada domain atau dimensi logika kita. Nah, saya ingin matur bahwa bagi Allah
baik yang tidak masuk akal maupun yang masuk akal, itu tidak ada kesulitan bagi Gusti Allah. Jangankan hanya memodifikasi yang sudah ada, uang yang belum ada saja Allah bisa menciptakan begitu. Nah ini logika kan sangat terkenal di ayat Al-Quran, gimana membangunkan yang sudah tulang belulang, bagaimana bisa menghidupkan lagi yang sudah mati sekian lama. Itu keyakinannya orang hedonism. Orang hedonism itu orang yang berprinsip pengen senang-senang. Timbangannya urip nek donya bisa nek lapo gak seneng-seneng gitu. Apalagi logikanya mengatakan orang secara kesehatan juga orang sudah mati, sudah jadi debu, sudah campur dengan tanah, ya nggak mungkin bisa hidup lagi ya gitu. Hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.